لا إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kullihi wa kafa billahi 'alima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini Allah berikan kesehatan dan kelapangan waktu kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, melanjutkan i'tikaf, mengikuti kajian ilmu yang insya Allah menambah wawasan dan pengetahuan kita yang akan memperbaiki amaliyah-amaliyah kita. Salawat dan salam kita berharap selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabat, untuk para tabi'in, untuk para tabi'ut tabi'in, untuk para ulama, dan insya Allah seluruh umatnya. Dan insya Allah pula kita yang ada di masjid ini adalah umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah dengan kita mengkaji hadis-hadis Rasulullah, kita adalah bagian dari para penyampai, para penyambung lisan Rasulullah. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita mengkaji satu hadis tentang hijrah. Kebetulan momennya lagi momen Muharram ya. Jadi kita berbicara tentang hijrah hari ini. Kalau di kitab-kitab hadis tidak ada bab khusus tentang hijrah. Hadis-hadis yang membahas bab hijrah itu biasanya, kalau yang saya baca di Bukhari dan di Sunan Abu Daud serta di Imam Ahmad, itu lebih banyak hadis-hadis tentang hijrah itu adanya di ketika pembahasan bab haji, bab umroh gitu ya, yang berbicara tentang kota Mekah dan kota Madinah. Maka di situ dijelaskan pula hadis-hadis tentang hijrah. Karena hijrah itu melibatkan dua kota itu, kira-kira begitu ya. Sama halnya dengan di Sahih Bukhari itu ada beberapa hadis tentang hijrah, banyak di jilid pertama, jilid kedua dan lain-lainnya. Dari nomor hadis 1700-an sampai 2300-an ada hadis tentang hijrah. Nah, sekarang kita baca nomor hadisnya 1717. Babnya sebetulnya bab tentang umrah ya, abwabul umrati itu ya. Pendahuluannya, prolognya, la yahilul qitalu bimakati wa qala Abu Syuraih radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam la yusbiqu bihadi ma'a gitu ya. Ini bab tentang kota Mekah bimakati. Rasulullah mengatakan dari hadis yang diriwayatkan oleh Syuraih, sahabat Syuraih, la yusbiqu dima'a biha, dilarang keras menumpahkan darah gitu ya di kota Mekah. Tapi kenyataannya tidak begitu. Kalau bapak-bapak baca sejarah di zaman dinasti Umayyah, itu salah satu khalifah, nanti baca sejarah ya, Khalifah Bani Umayyah pernah menyerang kota Mekah itu sampai dinding Ka'bah runtuh sebagian. Bayangkanlah, Bani Umayyah tuh pernah menyerang kota Madinah, padahal orang Islam itu ya, sekretaris Rasul, tapi bukan dianya, anak-anak keturunannya yang menjadi khalifah. Nyerang kota Mekah, kan dia berkuasa di Damaskus. Bahkan di abad modern, nanti bapak baca lagi sejarah, kalau nggak salah di zaman Raja Faisal, itu Masjidil Haram pernah dibajak sama sekelompok orang-orang Saudi juga, sekitar 70-78 orang bawa senjata, nembak-nembak di dalam Masjidil Haram. Cuma karena waktu itu Raja Saudi berpedoman pada hadis-hadis sahih yang tidak boleh terjadi pembunuhan, didiamin aja dulu.
Sampai lama mereka menguasai Masjidil Haram. Akhirnya dimintakan fatwa dari para ulama-ulama Saudi, boleh nggak nih diserang? Para ulama mempertimbangkan boleh, barulah diserang itu si pembajak kota Mekah, Masjidil Haram. Akhirnya terjadi pertumpahan darah. Dibunuh itu orang-orang yang menyerang Ka'bah. Di zaman modern juga terjadi. Di abad ke-9 Masehi, kesekian Hijrah, juga terjadi lagi. Setelah Bani Umayyah khalifahnya nyerang Ka'bah, nyerang kota Mekah, kelompok Syiah juga pernah menyerang Ka'bah, kota Mekah ya. Terjadi pertumpahan darah lagi. Sudah 2 kali di masa lampau, 1 kali di masa modern. Itu ya. Ya itulah dinamika umat Islam ya. Padahal udah jelas larangannya. Baik, kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 1717. Hadatsana Utsman ibnu Abi Syaibah. Hadatsana Jurair an Mansur an Mujahidin an Tuais an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma fathul Makkah la hijrata, saya ulangi ya, la hijrata walakin jihadun wan niyatun wa idza istunfirtum fanfiru fa in hadza baldun haramallahu yawma khalaqas samawati wal ard wa huwa haramin bi hurmatillahi ila yaumil qiyamah wa innahu la yuhilu qitalu fihi li ahadin qabli wa lam yuhilu li illa sa'atan min naharin fa huwa haramun bi hurmatillahi ila yaumil qiyamah la yu'sadu shaukuhu wa la yunaffaru sayduhu wa la yaltiqatu luqatahu illa man arafaha wa la yuhtala khalalan falal. Faqala Abbas ya Rasulullah illa iskhira fa innahu la qainihim wali buyutihim. Qala Rasulullah illa iskhira. Jadi kira-kira artinya begini ya. Diriwayatkan dari Utsman ibnu Abi Syaibah. Saya pernah menjelaskan tentang Utsman dan Khutaibah ya. Khutaibah ibnu Abi Syaibah sama Utsman Abi Syaibah. Utsman ibnu Abi Syaibah dan Khutaibah ini kakak beradik periwayat hadis, gurunya para periwayat hadis ya. Kakak beradik Utsman dan Khutaibah yang menguasai hampir 500.000 hadis Rasulullah, dan para periwayat hadis seperti Sahih Bukhari dan Muslim banyak mengambil dari Khutaibah dan Utsman. Bapak, saya pernah menyampaikan kan di sini, Bapak bisa bayangkan kedua orang tua orang ini, Utsman sama Khutaibah itu kakak beradik. Dia berguru hadis kepada orang tuanya dan kepada pamannya. Akhirnya beliau berdua menguasai menjadi imam hadis, hafiz dalam bidang hadis yang menguasai lebih dari 500 hadis. Para periwayat hadis, petakrit hadis Bukhari dan Muslim yang lain-lain banyak mengambil hadis dari kedua kakak beradik ini. Bapak bisa bayangkan, jangan bayangkan dianya, bayangkan orang tuanya. Setiap hari kita baca hadisnya, setiap hari mengalir pahala untuk mereka berdua. Bapak bisa bayangkan orang tuanya dapat pahalanya seperti apa. Ya. Sampai hari ini hadis pahalanya mengalir terus, mungkin sampai akhir zaman selama kita membaca hadis-hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim akan selalu mengambil hadis dari Utsman dan Khutaibah karena mereka banyak meriwayatkan hadis. Ya. Maka dari itu saya sering sekali bicara sama bapak-bapak ya di masjid ini, penuhi diri kita dengan ilmu. Cari ilmu agama sebanyak-banyaknya. Kalau kita mempunyai kemampuan, ajarkan ilmu itu kepada orang lain. Itu membawa kebaikan pada diri kita, membawa kebaikan kepada orang tua kita di alam kuburnya. Kenapa? Karena mereka yang mendidik kita, maka mereka kebagian pahala. Ya.
Setiap anak yang soleh itu pahalanya mengalir kepada kedua orang tuanya. Jadi kalau kita mau membalas budi sama orang tua gampang Pak. Ibadah yang benar, cari ilmu yang benar. Jangan waktu orang tua kita masih hidup kita nyusahin dulu. Orang tua kita udah nggak ada, kita kagak nambah-nambahin pahala juga buat mereka gitu. Ya. Sederhana saja kalau kita cinta sama kedua orang tua kita. Baik, kita lanjutkan. Meriwayatkan kepada kami Utsman ibnu Abi Syaibah. Meriwayatkan kepada kami Jurair dari Mansur, dari Mujahidin, dari Tuwais, dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, dia berkata, Abdullah ibnu Abbas, dia anaknya Abbas berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumul fathul Makkah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Fathul Makkah, penaklukan kota Makkah. Rasulullah berkata, la hijrata walakin jihadun wa niyatun. Sejak kota Mekah ditaklukkan, dikuasai oleh kaum muslimin, tidak ada lagi hijrah, ya, tidak ada lagi hijrah. Walakin jihadun, tetapi hijrah itu diganti dengan jihad dan niat untuk beramal baik, beramal soleh. Wa idza istunfirtum, maka dari itu apabila kalian diperintahkan untuk berjihad, ini catatan ya Pak, apabila kalian diperintahkan untuk berjihad, fanfiru, berangkatlah. Di masa lalu hijrah dari Mekah, Pak Rijal tahun yang baru pulang haji, berapa jarak Mekah Madinah Pak Rijal? Pak Rijal jalan kaki nggak dari Mekah ke Madinah? Enggak kan kemarin? Kali jalan kaki. Berapa jaraknya kira-kira? Berapa? 460? 462 itu Jakarta Semarang kira-kira ya? Apa Jakarta Jogja ya? Jakarta Semarang ya? Jakarta Semarang jalannya berbukit-bukit, banyak kalajengking, banyak ular, panas, kaum perempuan dan anak-anak serta Rasulullah belakangan harus berjalan dari kota Mekah ke kota Madinah, berhijrah dalam keadaan dikejar oleh kafir Quraisy berhari-hari. Rasulullah aja jalan kalau nggak salah 11-12 hari ya Pak, ya, karena itu mengikuti perintah Rasulullah. Sekarang kewajiban itu sudah tidak ada, jalan kaki dari kota Mekah ke kota Madinah, diganti dengan kewajiban jihad. Maka kata Rasulullah, kalau diperintahkan untuk berangkat, berangkat. Jangan main tenang-tenang aja di rumah, disuruh jihad aja nggak mau. Rasulullah aja hijrah katanya mau mengikuti Rasulullah. Emang disuruh perang kita? Bukan perang jihadnya, cuma berangkat ke majelis taklim aja gampang. Dari rumah ke Atobah berapa jauh? Itu jihad itu. Berangkat ke majelis taklim itu jihad. Ada undangan rapat pembangunan masjid, itu jihad. Ada undangan tablik akbar, itu jihad. Daripada duduk-duduk di rumah kagak jelas, mendingan hadir di masjid. Ya, itu jihad. Berangkat pagi pulang malam nyari rezeki, itu jihad. Itu juga masih kagak seberapa. Orang kita berangkatnya naik motor, naik mobil, naik kendaraan umum dibanding dengan Rasulullah. Ya. Apalagi jihad? Masih banyak kan? Jihad-jihad zaman sekarang, belajar menuntut ilmu, bersakit-sakitan, itu jihad. Dulu kita waktu di sekolah itu selalu digemblengnya begitu. Bapak pikirin, anak-anak kita yang sekolah zaman sekarang Pak, anak-anak kita yang sekolah zaman sekarang itu gizinya kita perbaiki, minumannya bagus, makanannya bagus, istirahatnya cukup, ya, pantas mereka pada pinter. Bapak kebayang nggak anak pesantren zaman saya Pak, makannya tahu sama tempe sama sayur kangkung Pak, sekali-kali makan telur di bulan 4 Pak. Dari mana kita mau dapat gizi? Tapi karena kita didoktrin sama ustadz-ustadz kita, ini adalah jihad, ini adalah jihad. Nggak ada anak pesantren yang kagak pinter Pak. Minimal hafalannya kuat. Hafalannya kuat, menghafal ratusan hadis kita hafal. Pinter jadinya. Padahal gizi kita mah enggak waduh Pak. Bapak kalau ngeliat saya waktu masih aliyah, tingginya segini saya nih, beratnya 62 kilo, Bapak bisa bayangin tuh, kayak lidi. Sekarang saya berat 140 kilo. Saking kurusnya, makanan nasi sama kangkung sama tempe. Kadang tempenya digoreng kagak matang, masih lembek. Kita makan aja.
Cuma karena doktrin di otak kita, kamu sedang berjihad, kamu sedang berjihad. Apa yang kamu lakukan itu akan membahagiakan orang tua kamu. Akan menjadikan orang tua kamu bangga kalau kamu lulus dari pesantren, jadi kiai, jadi ulama, dan sebagainya. Itu jihad. Jadi semangat itu membuat kita mempunyai semangat belajar yang tinggi. Ya. Jadi kata Rasulullah, hijrah secara syariat itu tidak ada. Sudah tidak ada lagi. Berpindahnya Rasulullah dan kaum muslimin dari kota Makkah ke kota Madinah sudah tidak terjadi lagi, sudah tidak ada. Kenapa? Ya karena kota Makkahnya udah ditaklukkan, jadi udah nggak ada perpindahan lagi gitu, kira-kira begitu ya. Cuma diganti wa idza istunfirtum fanfiru, diganti dengan jihad. Jadi kalau diperintahkan untuk berjihad ya berjihad, berangkat daripada nongkrong-nongkrong di rumah mau ngapain? Ya. Fa inna hadza baldun haramallahu yauma khalaqas samawati wal ard wa huwa haraman bi hurmatillahi ila yaumil qiyamah. Kata Rasulullah melanjutkan kata-katanya nih. Sesungguhnya negeri ini, maksudnya kota Mekah, disucikan oleh Allah sejak penciptaan langit dan bumi, dan disucikan oleh Allah sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat kota Mekah itu dijanjikan oleh Allah akan tetap suci ya dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Jadi walaupun pemerintah Saudi sekarang udah nyerempet ke perilaku sekuler, membolehkan pantai, berbikini, membangun kota wisata dan sebagainya, membolehkan minuman keras, tapi MBS Muhammad bin Salman, penguasa de facto Saudi ya, tetap menghormati dua kota haram itu, Mekah dan Madinah, tidak boleh masuk hal-hal yang seperti itu. Ya mungkin dia masih berpedoman pada pesan-pesan Rasulullah ini. Wa innahu lam yuhila qitala bihi li ahadin qabli wa lam yuhilu li illa sa'atan min naharin. Di kota ini kata Rasulullah, tidak dibolehkan, dilarang, tidak dihalalkan terjadinya peperangan dan pembunuhan, termasuk juga larangan itu berlaku padaku, kata Rasulullah gitu. Walam yuhilu li illa sa'atan min nahar, kecuali terjadi sesaat saja pada saat penaklukan kota Mekah. Jadi larangan untuk membunuh di kota haram itu berlaku pula untuk diri Rasulullah. Ya, cuma sayang ya, terjadi seperti yang saya sampaikan tadi, terjadi 3 kali peperangan di kota Mekah. Fahuwa haramun bihormatillahi ila yaumil qiyamah, karena kota ini disucikan oleh Allah sejak hari kiamat. La yu'dadu sauquhu, dilarang menebang-nebang tanaman yang ada di atasnya, ya. Wala yunaffaru saiduhu, dilarang berburu hewan-hewan buruan yang hidup di dalamnya. Nah, ini ada yang penting nih. Wala yaltaqitu luqatahu illa man arafaha, tidak boleh mengambil barang temuan di kota haram yang bukan milik kita. Apabila kita mengambil barang temuan, kita harus serahkan kepada orang yang paham. Orang maksudnya man arafaha itu orang yang mengerti tentang barang itu, pemiliknya. Ada kejadian Pak, suatu hari kawan saya, waktu kita lagi ada di Suriah ya, kan suka jadi petugas haji, nemuin kalau nggak salah dompet, disimpan, tidak buru-buru diserahkan ke kantor polisi. Lalu pemiliknya sudah datang ke kantor polisi menanyakan, ada tidak yang menyerahkan dompet ini, karena dompet saya terjatuh, saya tidak tahu jatuhnya di mana gitu. Setelah beberapa saat kawan saya baru datang ke kantor polisi, nyerahin dompet itu. Ini Pak, saya menemukan dompet di jalan ini nih. Polisinya malah marah Pak sama kawan saya itu. Kalau kamu tidak bisa buru-buru menyerahkan ke sini, kamu jangan ambil, biar orang lain yang ambil. Ya, udah nolong nih. Kalau di Indonesia kan begitu nemuin dompet, isinya dibenahin dulu gitu kan, skip. Kalau di Indonesia baru nyerahin berkas-berkasnya, KTP, SIM dan lain-lain. Teman saya datang ke kantor polisi nyerahin dompet dalam keadaan utuh, malah dimarahin sama polisi. Kenapa? Karena pemiliknya udah datang duluan nanyain, ada nggak dompet ada yang bawa dompet nggak begini-begini? Oh belum, tunggu aja. Baru kawan saya datang.
Kata polisi, kalau kamu tidak bisa buru-buru menyerahkan ke kantor polisi ini, kamu jangan ambil, biar orang lain yang ambil, yang bisa cepat menyerahkan gitu ya. Jadi kota Mekah, ya tidak tahu sekarang lah ya. Sekarang juga copet banyak di sana kalau musim haji. Saya nggak tahu sekarang. Aturannya begitu dulu kalau lagi zaman normal ya. Jadi Rasulullah mengatakan di sana dilarang membunuh, dilarang menebang pohon, dilarang melakukan perburuan terhadap hewan-hewan buruan, bahkan dilarang mengambil barang temuan. Barang temuan harus diserahkan kepada pemiliknya. Ya. Yang berikutnya adalah wala yahtalal halalan. Jangan dilarang untuk memotong semak belukar gitu ya, rumput. Maka berkata qala Abbas, maka berkata sahabat Abbas radhiyallahu an, illa ishira ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ada pengecualian ya. Apa kata Rasulullah? Pohon iskir. Karena pohon iskir fa innahu liqainihim walibuyutihim. Karena pohon iskir itu pohonnya wangi, yang suka dipakai untuk tasbih dan wangi-wangian. Pohon iskir itu ditebang untuk ditempel di rumah-rumah para pandai besi. Akhirnya Rasulullah berkata, qala illa iskira. Ya, kecuali pohon iskir. Pohon iskir boleh ditebang karena digunakan untuk pewangi-wangian di rumah-rumah pandai besi. Karena rumah pandai besi agak-agak bau besi, kira-kira mungkin begitu kali ya. Jadi seperti itu hadisnya. Rasulullah menyampaikan bahwa tidak ada lagi hijrah. Yang tidak ada hijrah setelah Fathul Makkah itu adalah hijrah secara syariat. Secara syariat itu berpindahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kaum muslimin dari kota Mekah ke kota Madinah. Akan tetapi hijrah secara maknawi masih berlaku sampai hari ini. Saudara-saudara sekalian, mari kita simak ayat surah Al-Baqarah 218. Ayat-ayat tentang hijrah di Al-Quran itu jumlahnya ada 31 ayat. Nanti bapak-bapak baca-baca di rumah biar ada pinteran dikit ya. Ada di surah Al-Baqarah 218 yang kita mau baca, ada di surah An-Nisa ayat 97 yang pernah saya sampaikan kemarin juga pada saat malam tahun baru. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat 218, innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fisabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang berhijrah, yang berjihad, mereka itu yarjuna rahmatullah. Mereka sesungguhnya dalam posisi upaya mengejar ampunan Allah, dan Allah itu Maha Pengampun serta Maha Penyayang. Saya mau jelaskan ayat ini baik-baik. Kita gunakan 3 kaidah. Yang pertama kaidah nahwu, kaidah tata bahasa Arab. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, di situ ada waw ataf mutlak namanya. Walladzina hajaru, waw ataf mutlak, wajahadu, lalu ada waw ataf mutlak lagi setelah kata hajaru, setelah kata-kata hijrah, ulaika yarjuna rahmatullah. Kalau ada huruf waw di antara 2 kata benda atau 2 kata kerja, waw ataf mutlak, kata sambung yang menunjukkan bahwa kalimat atau kata sebelum dan sesudahnya berada dalam kesatuan makna. Ya, jelas. Jadi beriman, berhijrah, dan berjihad. Setelah itu ada ada kalimat ulaika yarjunallah. Itu adalah qarinah dalam kaidah ilmu balaghah. Tadi kaidah ilmu nahwu, ini kaidah ilmu balaghah. Adalah petunjuk, qarinah, penjelas. Jadi maknanya adalah orang-orang yang beriman, berhijrah, berjihad adalah orang-orang yang sedang berupaya mencari ampunan Allah.
Nah, kata yarjuna itu menggunakan fi'il mudhari, domirnya domir hum artinya mereka semua. Kata fi'il mudhari itu kata kerja yang berkepanjangan, berkelanjutan dari hari ini dan selanjutnya. Maknanya adalah apabila kita menginginkan ampunan dari Allah, maka 3 yang harus kita lakukan: beriman, berhijrah, dan berjihad. Tidak bisa setengah-setengah. Jelas? Jadi kalau cuma baru beriman aja, jangan harap dapat ampunan Allah. Kalau cuma berhijrah doang, jangan harap dapat ampunan Allah. Saya kan sudah beriman, Pak, dengan segala konsekuensinya, yaitu melaksanakan syariat. Habis itu saya sudah berhijrah. Saya meninggalkan segala bentuk kemaksiatan, saya meninggalkan segala bentuk kemungkaran. Tapi agama saya dihina, itu bukan urusan saya, Pak. Itu tidak berjihad namanya. Jangan berharap dapat ampunan Allah. Jelas? Karena itu satu kesatuan makna. Ya. Jadi jangan, saya selalu ingat, kita ini harus punya sense of belonging terhadap agama kita. Posisi kita adalah posisi berjihad selama-lamanya. Bukan konotasinya bukan perang, Pak. Saya udah jelasin berkali-kali ya. Jelas? Jadi satu kesatuan, 3 amal itu, beriman, berhijrah, dan berjihad itu tujuannya untuk mendapatkan ampunan Allah. Sekarang satu lagi kita pakai kaidah, namanya kaidah tafsir nih, muqaddam muakhar namanya. Mana yang diutamakan, mana yang didulukan, mana yang diakhirkan. Jadi yang pertama, perbaiki dulu iman kita. Kewajiban berhijrah datang kalau iman kita sudah benar, kira-kira begitu. Ya. Nanti saya jelasin hijrah maknanya. Setelah itu baru kita berhijrah. Setelah kita sudah hijrah jadi orang benar, maksudnya sudah meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan kemusyrikan, meninggalkan kefasikan, baru kita berjihad fisabilillah. Itu namanya kaidah muqaddam muakhar, mana yang didahulukan, mana yang diakhirkan. Ya, jadi jelas dengan 3 kaidah itu membedah ayat ini, bahwa untuk mendapatkan ampunan Allah, 3 amalia itu harus kita kerjakan secara berurutan. Dan memohon ampunan Allah itu selamanya, Pak. Nanti ada hadis yang saya tambahkan untuk menjelaskan. Setelah kita berjihad itu, setelah kita melalui proses iman kita yang baik dengan segala konsekuensinya, hijrah sudah kita lakukan, baru kita berjihad di jalan Allah. Nah, hijrah itu maknanya bukan semata-mata perpindahan, tetapi juga perubahan. Perubahan menjadi lebih baik itu artinya berhijrah. Dalam satu hadis Rasulullah menyampaikan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, la tanqata'u hijrata ma taqabbalat taubat. Tidak terputus, inqata'a, tidak terpotong, kira-kira begitu ya. Tidak terputus hijrah ma taqabbalat taubat, selama taubat diterima oleh Allah. Pokoknya selama taubat diterima oleh Allah, hijrah masih berlaku. Wala tazala taubatan maqbula hatta tatlu'u syamsa minal maghribi. Dan taubat itu akan tetap diterima sampai matahari terbit dari arah barat. Maksudnya sampai menjelang hari akhir. Jadi hari ini taubat masih diterima. Hari ini nih. Sebelum matahari terbit dari arah barat. Artinya hijrah masih berlaku, masih dibolehin, kira-kira begitu. Fa idza tala'at, apabila sudah terbit itu matahari di sebelah barat, maka hati manusia sudah tertutup. Tubi'a ala kulli qalbi bima fiha. Maka hati manusia sudah tertutup, hidayah sudah tidak ada, ampunan dari Allah sudah tidak ada. Wa kafan nas amaluhu, kata Rasulullah. Terakhir, cukuplah manusia dengan persediaan amal baiknya yang sudah dia kerjakan. Maka dari itu, pesan Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ini, berhijrah itu masih berlaku secara maknawi, yaitu merubah diri kita dari keburukan, dari kemusyrikan, dari kefasikan,
Saya berkali-kali ya Pak, saya ngomong nih ya, saya berkali-kali ngomong sama di masjid ini, di depan keluarga saya, di depan sahabat-sahabat saya, jangan sekali-kali mengerjakan kemusyrikan. Walaupun seandainya kita terpaksa melakukan kefasikan dan kemaksiatan, kepaksa, atau kita khilaf, pernah dulu kita melakukan kemaksiatan, ya sudah, mohon ampun kepada Allah. Tapi kemusyrikan jangan sekali-kali kita lakukan. Saya paling wanti-wanti itu dimanapun, termasuk di sini. Jangan sekali-kali percaya dengan benda yang punya kekuatan A, kekuatan B. Jangan sekali-kali percaya dengan makam orang soleh ini dapat mendatangkan karomah. Nggak ada. Itu musyrik. Allah paling benci dengan kemusyrikan. Ya, kalau kita berziarah boleh. Pak, berziarah boleh. Rasulullah mengajarkan kita untuk ziarah kubur, untuk mengenang kebaikan orang-orang soleh itu. Tapi jangan percaya makamnya punya kekuatan. Itu musyrik. Kemusyrikan itu jauhi sejauh-jauhnya. Ya, jangan kita rusak amalia kita gara-gara kemusyrikan. Itu penting. Jangan percaya dengan benda ini, benda itu. Apalagi orang Indonesia ini suka begitu ya, menganggap budaya itu adalah baik, maka harus diselaraskan dengan agama. Itu kalau ada doktrin itu yang ngaco ya. Ya. Budaya itu harus mengikuti agama, bukan agama harus mengikuti budaya. Saya kasih contoh nih, satu. Orang kafir Quraisy itu punya budaya suka minum minuman keras, suka berzina, saya ulangin ya. Suka riba. Itu kan budaya. Suka tawaf sambil bugil keliling Ka'bah. Itu budaya. Apakah dengan datangnya Islam itu mau diserap sebagai bagian dari syariat? Kan kagak mungkin. Ya, itu diberantas sama Islam justru. Jadi agama kita mengikuti, budaya kita mengikuti agama. Kalau ada budaya kita yang tidak sesuai dengan ajaran agama, ya udah kita jangan kerjain, gampang. Gak usah ribet. Saya juga dulu begitu di keluarga besar saya. Karena nenek saya itu dari ibu masih suka masang hiyo. Hiyo tahu Pak? Hiyo. Orang Betawi, ibu nenek saya kan turunan Cina. Kalau kita mau ngadain, orang Betawi kan dulu suka tuh manakiban, apalah ya, tahlilan, macam-macam lah. Beras ditaruh di dalam gelas atau di dalam wadah, tuncepin hiyo 3. Buat wangi-wangian. Saya pulang dari pesantren, saya lempar-lemparin itu tempat sampah. Gak ada urusan, mau ngomel kayak lu. Taruh kaca di pendaringan. Tahu pendaringan Pak, tempat beras. Zaman dulu tuh kotak gede, taruh beras di situ. Taruh kaca. Buat apa nih, Nek? Buat Dewi Sri ngaca katanya. Apa urusannya Dewi Sri ngaca? Saya lempar tempat sampah. Ya. Di Pekalongan juga begitu, ibu mertua. Dan jangan dikerja-kerjaan yang begitu. Tapi karena mereka tidak mengerti, maka dari itu kita kasih tahu. Segala hal itu budaya yang tidak selaras dengan ajaran agama. Tapi kalau yang selaras ya bagus. Orang Indonesia itu suka bergotong royong, menghormati orang lain, menghormati orang tua. Itu kan budaya yang baik-baik, diserap sama Islam. Gak usah khawatir. Ya, kalau kita dibilang budaya kita tidak sesuai dengan ajaran agama, kita nggak usah tersinggung, nggak usah marah. Tinggal kita cek, bener nggak sih? Kalau enggak ya udah kita tinggalin. Nggak usah jadi ribut. Jelas ya Pak? Jadi hijrah itu masih tetap dilakukan. Hakikatnya adalah orang yang berhijrah itu adalah orang yang memohon ampunan Allah. Ya, mudah-mudahan waktu masih ada buat kita dan mungkin kita masih juga bisa mengoreksi diri. Apa yang kurang-kurang dari diri kita segera kita perbaiki. Maka itulah sesungguhnya kita sedang berhijrah menjadi lebih baik. Saya kira itu. Lebih kurangnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Ayo silakan monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu mohon penjelasan. Saya mendengar dari teman saya itu negara kafir malahan yang mengamalkan adanya barang ketinggalan itu tetap utuh kalau nggak diserahkan kepada ini. Yaitu teman saya itu sekarang sudah masih tinggal di Australia, kemudian sering ke luar negeri, ke New Zealand dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu mengamalkan daripada muamalah
yaitu orang kafir duluan. Suatu contoh jual beli, itu akadnya itu kan begitu kita beli, kemudian kita bayar. Jadi ada barangnya. Ya contohnya sekarang ada KFC dan lain sebagainya. Nah, kalau kita kan nggak ada ini nggak ada ininya, sehingga kemarin terjadi Hari Raya Idul Fitri itu banyak orang yang ngentol istilahnya. Namun penjelasan terkait dengan hadis demikian disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada istilah begini Pak, ada istilah begini. Satu masa nanti Islam itu akan berpindah dari Timur Tengah ke Eropa, dan fenomena itu sudah saya terlihat. Orang-orang Eropa itu banyak yang menganut ajaran Islam, dan apa yang mereka lakukan sesuai dengan ajaran Islam. Ya, tapi banyak yang tidak sesuai juga. Hal-hal yang berhubungan dengan sekulerisme dan perilaku kemaksiatan, seks bebas dan lain-lain tidak sesuai. Tapi banyak sesuai. Yang disampaikan oleh Pak Dwi tadi, negara kafir justru melakukan syariat Islam. Itu maknanya apa Pak? Itu memang benar terjadi di negara-negara maju. Saya tidak tahu kalau di Australia, tapi di negara-negara di Eropa Barat, itu negara-negara maju yang ekonominya bagus, barang-barang temuan yang hilang itu memang diambil, diserahkan ke kantor polisi. Ya, di Norwegia, di Belgia gitu ya. Kalau di Australia saya nggak tahu karena nggak pernah ke sana. Dulu pernah mau ke sana, visanya kagak dapet. Bukan lagi banyak bom-bom itu. Ya. Kenapa bisa begitu Pak? Itu apa maknanya? Apa maknanya itu Pak? Saya kasih contoh lagi nih biar Bapak bisa mencerna. Citibank itu kan bank Amerika. Kenapa mereka punya divisi bank syariah? Citibank itu kan bank asing. HSBC, Hong Kong Shanghai Bank. Kenapa mereka punya bank syariah? Itu kan bank asing, bukan bank Timur Tengah itu. HSBC dan Citibank. Kenapa begitu? Sama tuh analoginya dengan yang disampaikan oleh Pak Dwi. Itu menunjukkan bahwa ajaran Islam sesuai dengan nilai-nilai universal. Jadi orang untuk menjalani ajaran Islam cukup memahami nilai-nilai universal yang logis sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Pada dasarnya dia sudah menjalankan syariat Islam. Sekarang saya tanya, ada nggak ajaran Islam yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan? Ada nggak? Yang paling dramatis deh, kisos. Kisos kan paling dramatis, paling ditakutin sama orang Barat. Apa tujuan kisos? Dalam ayat Al-Quran apa kisos? Allah mengatakan apa? Kisos itu diterapkan untuk menjamin kehidupan. Jadi hukum kisos itu ada tujuannya untuk menjamin kehidupan umat manusia. Artinya agama Islam itu kan sangat manusiawi, supaya tidak terjadi pembunuhan, supaya tidak terjadi kezoliman, supaya tidak terjadi penganiayaan dan kekerasan terhadap umat manusia, maka diberlakukan hukum kisos. Tujuannya itu untuk menjamin kehidupan seseorang. Jadi hukum kisos itu untuk menjamin hak hidup. Kan itu kan sama dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia kan, human rights kan, betul tidak? Maka dari itu, seperti yang disampaikan oleh Pak Dwi tadi, kenapa negara kafir melakukan itu? Bukan negara kafir itu menjalankan syariat Islam, bukan. Cuma syariat Islam itu sesuai dengan prinsip-prinsip hukum universal. Jelas ya? Gitu Pak Dwi ya? Ada lagi? Cukup? Baik, terima kasih banyak. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.